karena di itu ketidaknyamanan itu, karena banyak teman-teman itu yang yang kebablasan gitu loh. Nah, niatnya mau mengejar birahinya itu langsung dihajar jemurnya dan terus dihajar extra foldingnya tanpa ada pemandian, hanya full prodong terus gitu. Nah, berarti ini teman-teman banyak yang tidak intinya menyeimbangkan. Jadi ketika merawat burung yang niatnya mau dikejar birahinya langsung tanpa ada pemandian, jadi buat penyeimbang. Nah, padahal untuk penyeimbangan ini itu sangat penting gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kicau mania, sobat kacer mania dimanapun berada, semoga selalu diberi kesehatan dan kelancaran. Jumpa lagi di channel CP Kicau, channel yang membahas tentang seputaran rawatan pada burung kacer, membahas rawatan harian sampai rawatan lomba, membahas semua permasalahan pada burung kacer. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini saya mau membahas tentang kacer bunyi cier, menjawab pertanyaan dari Om Nizam Yulaik. Om Nizam ini bertanya tentang Om bahas juga dong kacer bunyi cier. Nah, oke teman-teman, kita bahas ya teman-teman. Jadi kenapa kacer itu bunyi cier dan apa penyebabnya dan gimana solusinya? Simak terus, jangan skip agar tidak ketinggalan penjelasannya. Oke teman-teman, menurut pengalaman saya ya teman-teman, kondisi kacer bunyi cier ini menurut pengalaman saya, setelah saya amati itu ternyata kondisi cier itu pasti dimiliki semua kacer ya teman-teman. Pasti kacer mengalami kondisi kacer bunyi cier gitu. Nah, pokoknya itu kadang di dalam kerodong dan kadang saat diangin-anginkan, bisa saat dijemur. Nah, ini yang harus kita amati ya teman-teman. Nah, ternyata kondisi kacer bunyi cier itu menandakan burung itu sedang kondisi lemah. Yaitu intinya gini teman-teman, ketidaknyamanan. Nah, pasti burung itu kalau nyaman jarang sekali kita temui yang namanya bunyi cier, apalagi burung-burung yang top perform itu teman-teman, itu pasti jarang. Beda lagi sama burung yang kondisinya masih banyakkan PR lah, itu pasti ada bunyi cier itu, entah itu saat kita jemur, entah itu saat kita kerodong. Nah, itu kita harus amati ini teman-teman. Nah, jadi itu intinya itu burung dalam kondisi tidak nyaman gitu loh. Jadi kita untuk mengatasinya itu tetap kita itu lihat dulu rawatan kita. Nah, kita cermati dulu rawatan kita kayak gimana. Nah, misalkan kita itu rawatannya itu larinya kita untuk mendinginkan kacer. Nah, dengan rawatan tanpa jemur, terus banyakkan mandi, terus 0 EF atau gimana. Nah, nanti kita ubah gitu loh. Tapi ini kondisi ini cier ini bukan harus kita langsung rubah total dengan tidak cocoknya gitu. Ini kondisi kacer itu dalam kondisi hanya sementara gitu loh teman-teman. Karena di itu ketidaknyamanan itu, karena banyak teman-teman itu yang yang kebablasan gitu loh. Nah,
niatnya mau mengejar birahinya, itu langsung dihajar jemurnya kan, terus dihajar extra foldingnya tanpa ada pemandian, hanya full prodong terus gitu. Nah, berarti ini teman-teman banyak yang tidak intinya menyeimbangkan. Jadi ketika merawat burung yang niatnya mau dikejar birahinya langsung tanpa ada pemandian, jadi buat penyeimbang. Nah, padahal untuk penyeimbangan ini itu sangat penting gitu loh, karena banyak yang langsung halah gini, niatnya ingin mengejar birahinya, langsung hajar aja jemurnya, mandinya, terus tanpa ada pemandian. Nah, ini saat kondisi kacer itu sudah badannya tidak kuat menahan, itu pasti nanti muncul ini bunyi ciar-ciar. Nah, sama juga dengan saat kita itu menurunkan birahinya. Nah, tanpa melakukan adanya penjemuran, terus cuma di mandinya dihajar terus ya kan? Nah, jadi intinya kita itu merawat burung itu jangan paten gitu loh. Tetap kita itu walaupun kita itu sedang mengejar ke arah mana rawatan kita, itu tetap kita itu butuh yang namanya penyeimbang gitu loh ya. Misalkan untuk menurunkan, kalau kondisi burung itu udah agak slow, udah banyak yang gembung gini, udah kurang gairah, itu nanti kita kasih penjemuran dulu. Nah, jadi intinya itu kita seimbangkan. Nah, nanti setelah misalkan kayak gini udah kita kasih jemur, masih bunyi ciar-ciar, masih muncul, masih lesu, burung terlihat lesu, nanti baru kita mainkan extra foldingnya, kita tambah satu gitu. Jadi intinya kita itu yang penting itu jangan berpaten ya teman-teman, karena yang namanya paten, yang namanya makhluk hidup itu kan tidak kondisi setiap hari itu kan nggak sama dengan kita kan, yang hari ini misalnya kepanasan, besok kan belum tentu kita itu kepanasan terus gitu loh, maksudnya kan gitu. Nah, intinya itu tetap kita itu stabilkan dulu. Yang namanya penyetabilan ini sangat penting. Nah, misalkan bunyi ciarnya itu munculnya saat kita kerodong, hanya saat kita kerodong, nah berarti ini menandakan pertanda burung itu tidak cocok untuk dikerodong dulu, dia belum bisa dikerodong gitu loh teman-teman. Jadi saat burung itu di dalam kerodong itu belum nyaman gitu loh. Intinya itu kita itu merawat burung itu yang paling penting kenyamanan. Nah, karena pengerodongan itu juga sangat penting, ini sangat penting banget buat kacer, karena ini penentu juga, karena yang namanya kenyamanan itu sangat penting dibutuhkan untuk kacer-kacer yang biasanya untuk lomba ya teman-teman. Kalau untuk rumahan bunyi ciar-ciar nggak masalah, yang penting gacor burung. Nah, beda lagi dengan burung bacer yang kita lombakan. Nah, burung yang drop di tenaganya ya kan, kondisinya lemah, itu juga bisa bunyi ciar. Jadi intinya itu kita itu misalkan gini, perawatan kita itu terlalu ekstrim, nah, tanpa adanya istirahat ya kan? Mau sering kita umbar, nah, setelah kita umbar kita masukkan kerodong, bunyi terus kacer, bunyi ciar-ciar terus. Nah, berarti kondisi burung itu kurangnya istirahat penyebabnya. Nah, jadi intinya itu kita itu bunyi ciar itu sebenarnya gampang gitu loh untuk mengatasinya. Itu yang penting itu rawatan kita gitu.
kita tahu rawatan kita ubah sedikit. Nah, jadi jangan langsung kita rubah total, jadi rubahnya itu satu persatu biar tahu masalahnya. Jadi misalkan kita rawatannya kita hari kemarin itu ke pendinginan burung, nah besok ke panasan burung, nah, mengejar panasnya burung gitu. Nah misalkan kita itu mau terlalu ekstrim rawatannya, terus dihajar umbar, terus tanpanya istirahat, ya udah kita istirahatkan. Nah saat istirahat ini juga penting teman-teman. Ada burung yang mintanya itu harian diablak. Ingat teman-teman, harian minta diablak. Karena kondisi burung intinya itu pencernaannya belum sempurna ya teman-teman, belum sehat. Nah, ini mintanya diablak dulu. Nah, ya udah kita ablak dulu. Jangan takut nanti kalau saat kita ablak nanti bunyi gacor, terus bunyi nggak mau diam. Itu biarin aja teman-teman. Berarti burung itu nyaman gitu loh. Beda lagi saat burung itu beda ya teman. Saat burung itu kita kerodong, nanti terus muncul cier nyek. Nah, ini berarti kan burung nggak nyaman. Intinya kan kita itu merawat burung itu yang paling penting itu kenyamanan gitu loh. Karena untuk mendapatkan tenaga fitnya burung itu yang penting kan kenyamanan burung teman-teman. Bukan dari dia itu harian gacor nanti tenaganya habis, itu enggak. Padahal gacornya dia itu juga mengolah tenaganya dia gitu loh. Jadi mengolah nafasnya dia. Nah, jadi intinya untuk mengatasi bunyi ciar-ciar itu kita lihat rawatan kita dulu kayak gimana. Nah, yang penting poin penting istirahatnya ya teman-teman. Karena untuk menyehatkan burung itu kan yang penting juga istirahatnya. Nah, karena burung yang fit itu menurut saya jarang sekali yang bunyi cier. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk pembahasan kacer bunyi cier. Jadi untuk teman-teman yang ingin bertanya silahkan ditinggalkan di kolom komentar. Oke teman-teman, salam kicau mania, salam kacer mania, ora bagong, ora kacer.